Yo, what's up teman-teman, welcome to my guys ya. Kembali lagi dengan gua Nizar, dan kali ini gua bakal bahas alur cerita film Old Bro. Film ini rilis tahun 2021 dan menceritakan tentang tiga keluarga tidak saling kenal yang berlibur di sebuah pulau mistis yang mengalami perubahan waktu sangat cepat, yakni 30 menit setara dengan 1 tahun. Wadaw, berbuat 2 menit, hamil 5 menit, langsung melahirkan. Waduh, bagaimana sih alur ceritanya? Langsung aja cekibrot. Di awal film diperlihatkan sebuah keluarga yang akan berlibur di sebuah resort yang sangat indah. Keluarga ini terdiri dari Guy, Priska, dan anak mereka yang bernama Trent dan Medok. Setelah perjalanan jauh, akhirnya mereka sampai di sebuah penginapan. Mereka langsung disambut oleh pengelola resort. Di sini nggak disebutin namanya ya, jadi kita panggil saja Pak De Santoso. Di sini Trent mendapat teman baru yang bernama Idlib. Dia adalah anak pemilik dari resort ini, dan karena sering main bareng, akhirnya mereka berdua akrab dan menjadi sahabat. Setelah 1 minggu berjalan, kemudian pemilik resort ini menawarkan destinasi tambahan yang memiliki pemandangan pantai yang sangat indah dan sepi. Akhirnya keluarga Guy setuju dengan penawaran pemilik resort. Ternyata bukan hanya keluarga Guy saja yang berangkat, tetapi ada 2 keluarga lain, yakni Charles seorang dokter, Crystal seorang suster, kemudian anaknya Kara, dan ibu Charles yakni Agnes. Kemudian keluarga berikutnya ada Jarin dan Patricia. Patricia ini punya penyakit epilepsi guys, yang suka kambuh saat dia kaget. Jadi jangan dikageti guys, nanti kambuh. Setelah sampai di pantai rahasia, ternyata sudah ada pria yang sudah datang lebih awal dari mereka. Nama pria ini adalah Sedan. Singkat cerita, saat Trent, Medok, dan Kara bermain petak umpet, Trent yang bersembunyi di balik karang pun berteriak ketakutan karena ada mayat yang mengambang di sebelahnya. 3 keluarga ini yang melihat pun akhirnya mencurigai Sedan, karena hanya Sedan orang yang ada di pantai ini sebelum mereka datang. Meskipun Sedan sudah mengelak dan membela diri, Charles tetap memojokkan Sedan sampai akhirnya Sedan berlari untuk keluar dari pantai tersebut. Namun pada saat akan keluar, tiba-tiba Sedan dan Charles terjatuh pingsan dan kembali lagi di pantai tersebut. Ini adalah fenomena aneh pertama yang terjadi di pantai ini guys. Semenjak kejadian itu, fenomena aneh terus bermunculan, mulai dari anak-anak mereka yang bertumbuh dewasa dengan cepat, dan kematian ibu Charles karena usia yang bertambah tua. Charles yang menderita penyakit mental pun kambuh dan langsung menyayat pipi Sedan. Namun semuanya terkejut saat luka sayatan Sedan langsung tertutup dengan cepat. Tak lama setelahnya, Priska jatuh pingsan karena adanya tumor di pinggangnya. Karena di tempat ini semua pertumbuhan begitu cepat, maka sel tumor pun membesar dengan cepat. Dan karena Charles ini adalah dokter, maka ia langsung melakukan operasi darurat untuk mengangkat sel tumor Priska. Scene berlanjut pada Trent dan Kara yang sudah berubah menjadi anak remaja, dan karena penasaran akhirnya mereka bermain kuda-kudaan tanpa tahu akibatnya. Setelah adegan kuda-kudaan, mereka berdua kembali ke keluarganya dengan perut Kara yang sudah membesar. Anjir, padahal baru bercocok tanam loh guys. Karena di sini 1 jam sama dengan 2 tahun, maka di situ juga Kara langsung melahirkan. Namun karena tidak bisa beradaptasi dengan percepatan waktu yang ada di sana, akhirnya bayi Kara langsung meninggal saat itu juga. Charles yang shock melihat anaknya, penyakit mentalnya pun kambuh dan melampiaskan dengan membunuh setan menggunakan pisau dan menusuknya berkali-kali hingga meninggal di tempat. Kara yang melihat bapaknya membunuh setan mencoba mencari jalan keluar dengan memanjat tebing tanpa bantuan apapun. Trent dan orang-orang di bawah meneriaki Kara agar segera turun, tapi Kara keras kepala dan tetap memanjat tebing itu. Namun tak lama itu juga Kara kehilangan kesadaran dan akhirnya terjatuh hingga tewas seketika. Jarin mempunyai ide untuk mencari pertolongan dengan berenang menyeberangi pantai. Namun setelah menyeberangi pantai tersebut, Jarin tidak kunjung kembali, dan beberapa menit kemudian Jarin ditemukan meninggal oleh Medok yang saat itu sedang berenang. Patricia yang melihat itu pun sedih dan penyakit epilepsinya pun kumat. Karena di sini tidak ada yang tahu cara menghentikan kejang-kejangnya, Patricia yang semakin parah penyakitnya pun akhirnya harus meninggal di tempat. Waktu terus berjalan dan semua semakin bertambah tua. Priska mulai kehilangan pendengarannya sebelah, dan mata Guy yang rabun membuat penglihatannya tidak jelas.
Malam ini mereka berniat untuk beristirahat dahulu dan akan memikirkan cara keluar keesokan harinya. Setelah membuat api unggun, Charles tiba-tiba datang mengamuk sambil membawa pisau. Ia pun menyerang Guy berkali-kali dengan pisau tersebut. Priska yang melihat hal tersebut pun menolong suaminya. Kemudian Priska berlari untuk mencari anak-anaknya dan meminta Trent dan Medok untuk bersembunyi di tempat yang lebih aman. Karena Priska takut Charles akan menyerang anak-anak berikutnya. Setelah mengatakan hal itu, Priska pun kembali ke suaminya dan langsung menyayat tangan Charles dengan pisau berkarat yang kemudian membuat tubuh Charles bereaksi dan meninggal. Sementara di tempat lain, Trent dan Medok yang bersembunyi kemudian didatangi oleh Crystal yang saat ini memiliki bentuk tubuh yang sangat menggerikan karena memiliki penyakit kelainan pada otot. Dengan bentuk tubuh saat ini, Crystal pun menyeret tubuhnya ke arah Trent dan Medok. Namun saat perjalanan, Crystal sudah tidak kuat lagi dan langsung meninggal di tempat. Wadidaw. Keesokan harinya Trent dan Medok bertambah tua dan harus mengikhlaskan orang tuanya yang baru saja meninggal karena faktor umur yang semakin tua. Alhasil kini hanya tersisa mereka berdua di pulau tersebut. Mereka pun sudah putus asa dan memutuskan untuk menghabiskan sisa waktu mereka dengan bermain pasir selayaknya anak kecil. Saat sedang bermain, Trent menemukan surat yang dulu ia dapat dari Idlib saat berada di resort. Tak disangka dalam kertas itu tertulis sebuah jawaban untuk keluar dari pulau tersebut. Di sana tertulis bahwa mereka harus melewati hamparan karang yang terletak jauh dari pantai. Akhirnya Trent dan Medok pun berenang dengan melewati karang tersebut. Di tengah penyelamannya, baju Medok tersangkut pada terumbu karang yang membuat mereka kesulitan. Sementara itu, ternyata selama ini mereka juga diawasi oleh seseorang misterius. Saat melihat Medok dan Trent yang tak kunjung keluar dari dalam air, ia pun berpikir bahwa mereka berdua sudah mati terjebak di terumbu karang tersebut. Dan pria itu pun meninggalkan tempat itu. Tak disangka, ternyata pulau itu adalah eksperimen dari sekumpulan ilmuwan yang dalangnya tak lain dan tidak bukan adalah pemilik resort tersebut. Para ilmuwan ini sedang mengembangkan sebuah obat. Dan dari awal mereka hanya mengirim turis-turis yang punya penyakit bawaan yang berbeda-beda. Dan untuk melihat keefektifan obat mereka pada berbagai penyakit, sebelum pergi, para turis yang akan dikirim ke pulau tersebut sudah diberikan obat secara diam-diam ke dalam minumannya. Keesokan harinya, pihak resort lagi-lagi sudah mempersiapkan beberapa tamu untuk dikirim ke pulau itu lagi dan dijadikan sebagai objek penelitian selanjutnya. Namun rencana itu pun gagal karena Trent dan Medok tiba-tiba datang dan membongkar semua kejahatan mereka. Dan kebetulan saat itu ada tamu resort yang bekerja sebagai polisi. Dengan begitu, Trent dan Medok langsung memberikan semua bukti kejahatan yang dilakukan resort ini kepada polisi. Dengan semua bukti tersebut, akhirnya polisi pun menangkap pemilik resort dan menggerebek tempat berkumpulnya ilmuwan-ilmuwan dan film pun selesai. Begitulah alur cerita film kali ini guys. Semoga kalian terhibur dan sampai bertemu di alur film selanjutnya. Saya Nizar and Show. See you again. Mantap.